Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channelnya Rakyat Sinting Matic Shop. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kelanjutan cerita yang kemarin ya, dimana ada 4 episode Jakarta to Banjarmasin, Banjarmasin sampai perbatasan Malaysia di Tawau, dari Tawau sampai Aruk, gimana 3 negara itu kita lintasin. Dan sekarang dari Aruk kembali lagi ke Banjarmasin. Jadi ditonton terus ya channel YouTube ini, karena banyak lagi keseruan-keseruan cerita touring yang lainnya. Jangan lupa like, share, and subscribe, and cekidot. Nah, kemarin kita udah pernah cerita dari Jakarta ke Banjarmasin, dari Banjarmasin naik lagi ke atas sampai perbatasan di Nunukan, Sebatik. Dari Sebatik udah masuk Malaysia, dari Malaysia, Brunei, Sabah, Sarawak tuh kita lewatin sampai ke border perbatasan keluar Indonesia dari arah barat, yaitu Aruk. Gue copot masker dulu ya, agak ngap sedikit. Jadi gue bakal cerita sedikit ya di sini. Ini sedikit contekan aja sih. Itu perbatasan Aruk Indonesia ada di baratnya Pulau Kalimantan. Bisa dilihat nanti di peta ada kan. Itu kita di sana nguber waktu karena posisi motor tinggal 2 dengan rider yang 3. Di cerita sebelumnya udah kan, motor gue ditinggal di Nunukan, di Sebatik. Dari Sebatik oper ke Nunukan, Nunukan oper ke Jakarta, ada di bawah riding. Nah, gue lanjutin perjalanan dengan 2 unit motor, NMAX dan Nuvo, dengan 3 rider. Jadi gue boncengan nih, gue anak bawang. Jadi entar kadang-kadang diboncengin sama Om Adi Dewa, entar diboncengin sama Aseng. Kadang gue yang bawa motor, Om Adi Dewa sama Aseng boncengan. Jadi kita terharu banget, kita kangen banget ngelihat bendera merah putih. Di situ jiwa patriotisme kita pasti pada mikir, asli kangen gue sama tumpah darah gue sendiri ya, ibaratnya di Indonesia ngelihat apa, bendera merah putih itu kayaknya ya pasti nangis deh kalian juga mikirnya. Jadi gue sampai di Aruk itu perbatasan border to border udah selesai ya, gue sampai mikir perbatasan kita mewah banget kalau aku pikir ya. Gue bilang ya, karena gue lihat sendiri langsung dan masuk itu bendera Indonesia dikibarin gede banget. Nah, dari Aruk itu tuh ada sedikit trouble ya, trouble engine. Karena sebelum dari Aruk itu motornya Aseng kita stut karena badan gue kecil, berat gue cuma 65 kan, 60 dulu malah. Gue disetut, yang nyetut Aseng. Biasa anak Nuvo dari dulu, ora trouble, ora Nuvo bro. Ya udah, akhirnya trouble Nuvo biasa reparkit. Tapi untung gue bawa. Tapi yang penting nyampe Aruk dulu deh. Rapihinnya di Aruk. Udah rapi-rapi disetut itu, dari mau masuk ke Aruk jarak 5 kilo apa 50 kilo gitu. Disetut, udah sampai Aruk,
udah rahat, ngobrol lagi. Karena gue mikir Aseng ini udah overtime ya maksudnya ya. Kalau dia sampai Pontianak, karena bandara adanya di Pontianak. Dari bandara dia harus terbang ke Surabaya lagi. Nah dari situ gue misah kan. Gue pikir, Seng yakin lu belum 360, udah lu lanjutin. Motor gue masih ada perwakilannya. Sedih itu gue. Ibaratnya lebih dari 3 minggu kita bareng. Aseng udah Seng dari Pontianak sampai Banjarmasin berapa minggu lagi? Nggak nyampe seminggu Seng. Tolonglah, ayo kita bareng-bareng jalan bareng. Gue sampai bela-belain, lu yang nyemangatin gue jalan. Padahal gue udah mau pulang, tangan gue crash. Gue masalah masa depan, kerjaan gue, sama-sama bujang, gue belum nikah waktu itu kan. Gue harus mikirin dong yang lebih penting dulu. Lu lanjutin, lu masih ada nyawanya, lu tuh ada nyawanya maksudnya. Lu masih bisa ngendarain motor gue, biarin Om Adi Dewa sendiri, lu bawa motor gue, lu lanjutin. Ya gue mikir, ini Nuvo yang bener-bener udah napakin mulu. Kalau Aerox gue kan perbatasan doang tuh, udah di Malaysia, tapi nggak ke Brunei, nggak ke Sabah Sarawak sampai Kucing. Nah ini Nuvo bener-bener glinding bannya. Akhirnya kita lanjut sampai Pontianak. Nah dari situ tuh di Pontianak itu kita jor banget itu. Malam aja kita berhenti, nggak pakai berhenti loh, serius. Itu dari Kalimantan Tengah ya, adanya di mana nih, gue bisa lihat nggak? Ada nanti di video perbatasan. Dan itu udah pagi, gue jalan malam itu sepi banget, nggak ada kehidupan, jalan bertiga-tiga. Jadi ya maaf ya, maksudnya NMAX walaupun dengan bobot boncengan cc 155 injection, Aseng karbu, ya gimana caranya tetap jalan bertiga, 3 nyawa walaupun 2 motor. Akhirnya sampai perbatasan kita tidur karena udah pagi tuh. Ada gapura gitu di Lamandau kalau nggak salah deh. Di Lamandau tuh kita stay di situ. Niatnya mau makan mie Indomie gitu kan. Ya udah pagi. Ya kesirep kesirepnya ya habis makan mie ngantuk dong, capek. Itu yang jual juga cantik soalnya. Gue mikir, ih cantik gitu ya, namanya udah 3 minggu, ngeliat siapa juga dicakep deh gitu kan, bahasa anak motornya. Ini udah ngeliat siapa aja cakep deh ini gitu kan. Abis dari gapura makan Indomie, ketiduran sampai siang, foto-foto. Gue tinggal berdua nih sama Om Adi Dewa. Mikirnya gimana ya, motor gua Aseng nih, maksudnya gue bawa motor Aseng Nuvo, cc nya 56 apa 54an kan gitu kan. cc-nya cuman ya ibaratnya 135 lah mungkin. Lah motor Om Adi Dewa 155 cc NMAX. Itu gue sampai mikir, Om jangan ngikutin Inu. Karena ini motor kalau digaspul ya mentok cuman 100. Ini jalanan sepi Om. Gimana caranya kita share live location aja. Handphone selalu aktif di holder, pasang colokan charger. Ya karena mikirnya kalau di motor itu ada holder, ya dulu kan belum ada ojek online ya, itu fungsional. Karena buat apa? Satu buat mapping GPS, kedua ya nggak ganggu yang lain. Maksudnya daripada ngerogoh sambil jalan, ya udah ngeliatin di situ gitu. Akhirnya gue udah sepakat sama Om Adi Dewa, Om kita share live location. Lu yakin kita pisah ini? Pisah Om, dalam artian pisah masih satu jalur. Ini kita ngikutin rutenya aja Om, kota-kota besar berhenti. Oh ya udah, itu gue jedanya bisa sejam 2 jam sama Om Adi Dewa. Karena kalau NMAX ngikutin Nuvo ngantuk pasti NMAX-nya. Ibaratnya Nuvo udah mentok nih gasnya, ya NMAX masih ada setengah. Udah Om, gas full aja. Ini jalanan sepi, ya tikungan sedikit, ini lurus terus, ngantuk pasti Om. Udah ketemu kota besar berhenti, share live location Om berhenti, ini pasti ngeliat. Karena kan buat share live location ini ketahuan nih titik A di titik B, gue di mana, Om Adi Dewa di mana. Gue uber-uberan terus tuh seharian itu, gue uber-uberan. Bayangin dong, jalan di tengah hutan sendiri, jalan di kota orang sendiri. Kalau kenapa-napa ya Allahu alam ya. Ya gue pikir ya positif aja lah. Gue mau pulang. Ya gimana caranya ya, tolonglah dikasih keselamatan gitu kan. Gue pikirnya ini siang, belum ketemu malam. Kalau malam beda cerita deh.
Kalau malam nggak bakal gue mau jalan sendiri kan. Ini gue siang udah mau Om Adidewa, jadi gue di sini Om Adidewa udah di depan, misalkan udah di Sampit nih Om Adidewa, gue masih di Palangkaraya gitu kan. Udah tuh si lama, gue telepon, Om stay apa tidur? Sebat 2 bat nu sama refill bensin. Oke, siap. Nanti ada pom bensin di sebelah depan, ada biasanya kan, ada tuh di maps kelihatan. Kalau enggak gue di Pertamini aja Om, ntar gue isi, karena tangkinya aseng itu gelo 10 liter di apa, di kalkulasi ya 10 liter lah dikalkulasiin. Dia sekali minum bensin lama kan, minum bensin gitu kan. Ya udah gue jalan, jadi ketemu Om Adit, gue nggak pernah papasan tuh seharian tuh, nggak pernah ngobrol bareng. Jadi dia jalan, gue nyampe, dia udah jalan duluan. Ditarik, main tarik-tarikan, keseret-seret kalau gue bilang ya, diseret-seret gue. Jadi sampai Sampit itu kita main seret-seretan sampai Sampit. Akhirnya di Sampit udah stay, ketemu, gue nggak lama datang, ngek. Wah, Om Adidewa udah rapi, udah bersih, udah mandi, udah mau makan kan. Ya udah gue baru datang. Akhirnya kita mandi, terus rapi-rapi, bersih-bersih, stay dulu di Sampit. Itu yang gue penasaran di Sampit, kalau bisa kita siang. Karena kalau lihat dari sejarah, dulu kan namanya ada ya perang antar suku. Gue penasaran tuh, jiwa penasaran gue tinggi. Maksudnya gue mau tanya penduduk setempat, gue mau tanya pemakaman massal setempat. Gue nanya-nanya ke sana, saking penasaran ya. Itu jam berapa? Ya siang lah, siang. Itu siang aja gue ke pemakaman itu, spooky, asli spooky, serem maksudnya. Ya bau-bau anjir gimana gitu, walaupun gue nggak bisa ngerasain dan gue nggak bisa ngeliat. Itu siang iseng, akhirnya ngobrol sama orang-orang Sampit, ngobrol sama beda lintas motor itu juga ada YNCI kalau nggak salah waktu itu, juga NMAX. Ngobrol sampai ke patung ikan jelawat, karena gue pikir destinasi landmarknya udah. Terus akhirnya kita keturun lagi ke Palangkaraya. Kemana lagi nih? Ke Saya Kota. Oh iya, Palangkaraya, terus Taman Jembatan Kayanan. Nih sambil nonton contekan ya, nanti ada doh. Kalau kalian ada YouTube-nya saya, maksudnya dibuka aja di Instagram Rakyat Sinting, di scroll ke bawah itu semua foto-fotonya ada. Jadi yang kalian ditampilin di YouTube nggak semuanya sebenarnya, tapi kalian bisa lihat historinya di situ. Itu lama sampai ke Palangkaraya. Di Palangkaraya kita dikondisiin sama Om Aco dan Om Wahwi, karena tinggal 2 member Jakarta Max Owner, karena founder di Jakarta Max Owner punya kerabat karib di dealer-dealer. Kita diperhatiin tuh, dipantau sampai segitunya. Motor masukin di Palangkaraya, cari dealer, telepon saya, kata Om Wahyu gitu, biar saya ngobrol ke atasannya. Akhirnya kita diservis gratis itu semua di Surya Pratama Palangkaraya, di dealer ya. Mereka kaget, dari mana Mas? Dari Jakarta, habis ngapain? Muter 360 derajat. Gila ini Mas, ini Matic Mas, belum ada Matic. Yamaha loh Pak, gue bilang gitu ya. Bukan dalam artian gue brand ambassador Yamaha, enggak, maksudnya enggak di situ. Terus akhirnya kita ke Jalan Layang Tumbang Nusa. Biasalah foto-foto, karena gue lihat di situ ada apa? Gerombolan sapi yang masuk ke kayak sungai. Kalau gue pikir bukan sungai ya, apa ya? Kubakan gitu deh. Jarang-jarang kan, banyak ini sapinya kan. Kayak gitu, ya biasalah foto-foto. Dan yang paling mengharukan, gue balik lagi ke Banjarmasin. Di situ sampai malam gue di Banjarmasin, itu hampir 3 harian ya, maksudnya perjalanan tadi 3 harian gue sampai Banjarmasin. Om inget target kita di titik 0 km Banjarmasin, karena kita jalan dari situ. Semoga aja kita pulang sampai situ lagi, sampai titik itu lagi dengan selamat Om. Ya udah, nyampe dong. Dari jauh gue udah nangis di dalam helm nih, gue ngeliat 0 km gue udah nangis ya. Datang, gue bener-bener nggak bisa dah, gue maksudnya nggak mau nahan air mata sampai netes gitu kan. Gimana caranya ini? Oh, gue udah nangis saya.
Terus Om Adi Dewa standarin motor, sujud syukur. Gue langsung dari situ nggak pakai buka apa-apa, dia datang masih pakai helm, langsung buka helmnya, sujud syukur. Lama dia ngucapin doa, maksudnya makasih ya Allah nih 360 derajat kita berhasil, walaupun banyak liku-likunya. Itu hampir 3 minggu kita bareng. Gue ngeliatin Om Adi Dewa, gue nangis, gue nengok sana, gue ngerokok aja. Malu kan gue cowok, sama cowok nangis ini berdua. Ah ilah, naik gunung pernah nangis, malu gue pikir. Akhirnya dia langsung cari gue, dia peluk gue kenceng banget, mau kita berhasil. Iya Om, makasih Om ya pengalamannya. Enggak lah, kita semua sama-sama. Ya, anjir gue jadi mau nangis lagi kalau inget itu, soalnya ada di rekamannya. Di sujud syukur kayak gitu, udah dari situ udah tuh. Gue jalan pulang ke Banjarmasin karena kebetulan Om Adi Dewa ada yang tadi gue bilang pertama ceritanya, ada rumah saudaranya di situ. Lama di Banjarmasin ya, karena gue basically-nya emang dulunya anak taklim ya, Nurul Mustafa. Gue ke Guru Sekumpul, ibaratnya makasih deh buat ibaratnya yang punya wilayah udah dikasih keselamatan segala macem. Gue ziarah ke Guru Sekumpul dan gue biasa muter-muter nyari oleh-oleh buat orang rumah. Nih sebulan nih kita tinggal, kali nggak ada pakaian kotor mulu dipaketin gitu kan. Udah Om cari oleh-oleh ya Om, sedikit Om. Yaudah cari oleh-oleh, terbang ke Jakarta. Nah dari Jakarta itu udah sampai Jakarta, gue pikir, ini gue masih nggak percaya. Ini gue udah di ibu kota Jakarta lagi nih yang macetnya ampun-ampun. Kemarin sebulan gue nggak pernah lihat antrian semacet ini gitu kan. Jadi asing gue di ibu kota. Iya macet ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Akhirnya gue pulang dan asing di Surabaya. Om Adi Dewa juga pulang ke rumah, istirahat kita 2 hari no kontak. Ya gimana sih, gue datang ke rumah, Assalamualaikum gitu, pulang juga anak mama anak bapak kan gitu kan. Kirain gak inget pulang, udah mau dicoret nih dari kakak keluarga. Ya pulang lah kan, pasti video call gue juga. Pulang nyampe nih udah oleh-oleh gitu. Gue cium tangan bokap kaki gue, bokap nyokap gue udah rapi. Aduh, gue langsung iseng liat toko gue. Set deh, kan gue nyari duit di sini ya. Ini sebulan gue tinggalin. Untung masih banyak orderan loh. Gue lagi jalan aja ada aja orderan. Jadi gue tinggal pun nggak mati maksudnya. Aduh, ini gimana? Perubahannya gimana? Terus gue liat transaksi sebulan kemarin. Nah, alhamdulillah masih lah. Gue masih apa ya, kalau dibilang jet lag ya, jet lag lah masih. Ini rumah gue bukan sih, masih begitu ya. Sebulan di jalan gue mikir, ini bener rumah gue bukan sih, nah ini bengkel gue bukan sih, gue asing, gue nggak keluar dah, jet lag banget tuh gue. Akhirnya banyak tuh teman-teman dari JMO, dari Demos, dari Nuvo, wah pada ya bisa dibilang cerita itu aja gue aja. Jadi cerita pasti ya, namanya kayak gitu kan minta diceritain dong pengalamannya. Ntar datang yang ini cerita lagi dari awal sampai akhir, datang lagi cerita lagi awal sampai akhir. Mereka antusias gitu maksudnya. Alhamdulillah lu selamat ya, maksudnya ngucapin selamatnya nyampe dulu gitu intinya. Udah. Nah maksud gue di sini gue mikirnya ya mumpung masih ada umur, jangan lupa dah bahagia pikirannya. Bahagia simpel sih, buat jalan juga bebas terserah. Tapi lagi covid kayak gini ya, protokoler kesehatan tuh dijaga. Lagi nggak bisa touring dulu. Pasti semua kangen, pengen jalan-jalan jauh, pengen nge-explore lagi tempat-tempat yang belum pernah kita jamah kan pasti. Ya dari situ gue alhamdulillahnya sampai disematkan rider yang pernah dari JMO lintas negara sama Om Adi Dewa. Ya alhamdulillah namanya masih dapat apresiasi dari klub sendiri. Nah dari situ udah yang penting jangan dijadiin ini patokan buat ini gue udah pernah loh ke sono, ini gue udah pernah loh ribuan kilometer. Enggak, jangan nggak usah kayak gitu ya. Maksudnya ya makin lu berisi ya makin lu nunduk lah. Kalau ditanya silakan, pun kalau lu nggak ditanya ya udah lu gak usah gembor-gembor nih gue yang habis 3 negara, nggak usah. Akhirnya karena banyak pertanyaan juga kan dari situ nih banyak nih yang pada mau ngejelajah jadinya. Jeda 6 bulan apa 3 bulan atau setahun gitu. Om Nobon dari
dulunya sama, satu JMO, satu klub kita, karena Om Nobon keluar bikin namanya Max Adventure apa gitu, pokoknya nah langsung kan masih temen, nggak ada dong, maksudnya kalau beda klub masa beda temen, nggak gitu kan. Akhirnya Om Nobon minta sharing gimana cara-cara masuknya, kebutuhannya apa aja, terus cara yang benernya gimana. Akhirnya udah sharing sama Om Nobon bawa rombongannya sama 360 derajat. Nah, gue pantau terus tuh, gue pantau nih Om Nobon dan rombongan kan. Udah di mana Om? Karena gue mau tahu situasi terkini ya. Ibaratnya udah beda setahun atau 2 tahun, gue lupa ya waktu itu. Gue cuman mau tanya satu doang. Itu yang di peta nggak ada jalannya gimana sekarang Om? Udah, alhamdulillah udah jadi aspalnya. Alhamdulillah, namanya nggak pernah ngerasain lagi Om yang kayak gitu. Tapi gue malah pengen yang kayak lu. Jangan Om, nggak pulang ntar yang ada pusing gitu kan. Akhirnya gue di videoin, dikirim foto, setiap mampir di tempat yang mana-mana pasti video call, karena ya silaturahmi sampai detik ini pun saya masih jaga silaturahmi sama orang-orang yang semua pernah escort ke saya. Saya apresiasi banget, kalau ada apa-apa pasti juga entah hadiah-hadiah kecil ke mereka semua saya tetap kirimin. Ya gue mikirnya kita jumpa cuma sesaat, tapi buat nyari temen itu nggak ada namanya bekas temen. Temen itu ya selamanya kalau buat gua. Ya kalau cuma say hello ini kan seenggaknya gue ngutang nasi sama mereka ya. Mereka kasih makan gua, mereka ibaratnya jadiin gua keluarga di mereka. Gue mikir, waduh, bener, orang Indonesia itu ramah tamah, sopan santun, SDM-nya tinggi-tinggi. Karena gue mikir, ya kalau kalian buat pinter aja nggak cukup, attitude dan tata krama memanusiakan manusianya itu loh yang gue mikir. Mantap lah. Makanya kalau ada kesempatan gue bakal balik lagi ke Kalimantan, gue sapa lagi semua kalau panjang umur insya Allah, amin. Semua juga gue doain yang lagi nonton, yang sudah ekspor gue semua panjang umur. Dan kayaknya gitu aja ya, nanti deh bakal ada cerita-cerita lagi tentang Aerox ini nih. Jangan lupa di like, share, and subscribe ya, karena dari kalian lah saya bisa kembangin lagi nih permintaan requestan dari viewers apa aja. Nah kan itu cerita history touringnya udah tuh sampai 4 episode gitu. Nanti gimana caranya, maksudnya gimana ceritanya dari abis touring motor terus ke ranah balap lagi, tapi balapnya resmian gitu. Jadi gitu aja, nanti ada di episode kelima tentang Sadako yang turun ke lintasan 201 meter resmi. Jangan lupa patuhi terus protokoler kesehatan, maskernya selalu dipakai, kalau bisa double ya, karena sekarang lagi parah deh COVID juga. Nah, hand sanitizer, vitamin, jaga diri kalian, jaga kesehatan kalian. Semoga kalian panjang umur semua, doain saya juga dan keluarga panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.